Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bang Dul, Calon Tong, Pak Sidarto, dan alumni yang luar biasa, para alumni SMA di Jakarta, alumni yang kalau di daerah pada waktu saya kecil itu adalah legend. SMA 6, SMA 9, SMA 11, SMA 70, SMA 3, SMA 8, SMA 4. Demikian juga dengan Takaranita, Santa Ursula, Pangadulur, dan lain-lain. Luar biasa. Kebetulan saya SMA di Kediri dulu, kalau lihat SMA Bulungan dan sekitarnya itu legend banget. Selamat Bulungan. Saudara-saudara sekalian, secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada Mas RB Tanu dan Mas Bobi yang menginisiasi untuk terselenggaranya acara ini. Saudara-saudara sekalian, dan juga hadir aktivis lingkungan yang ininya sama dengan kita, Bang. Mereka cara ininya simbolnya sama. Saudara-saudara sekalian, tadi yang memimpin doa menyinggung terlebih dahulu urusan survei, jadi saya jawab dulu. Pramono Anung dan Bang Dul, terutama Pramono Anung, saya pribadi pasti saudara-saudara sekalian, karena banyak yang sefrekuensi, seumuran, mengenal saya ketika menjadi sekjen, ketika menjadi pimpinan DPR, tetapi memang 8-9 tahun ini praktis saya tidak pernah muncul di ruang publik karena saya yang menjaga dapurnya Presiden. Saya 2 periode menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, menjaga dapur Presiden, sehingga saya sama sekali tidak boleh dan tidak mau tampil di ruang publik. Tetapi begitu saya dan Bang Dul, saya udah gak cerita lagi, ditetapkan mendapatkan amanah, walaupun saya dan Bang Dul tidak pernah melobi siapapun untuk mendapatkan amanah ini. Tidak pernah melobi siapapun. Bahkan saya berargumentasi dengan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Tetapi amanah sudah kami dapatkan, kami mendaftarkan tanggal 28 Agustus. Ketika saya mendaftarkan, begitu masuk ke KPU, dari 10 orang yang kenal saya cuma yang pakai baju warna merah. Orang PDI, karena bagaimanapun saya pernah menjadi sekjen partai. Dan jumlahnya mungkin nggak 1-2 orang. Saya menyadari Bang Dul lah yang menjadi legend untuk itu, sehingga saya bicara dengan Bang Dul, Bang, kita sama-sama merangkak untuk naik, dan saya yakin, hakul yakin kesempatan ini pasti terbuka. Dan saya membuktikan survei tanggal 6 sampai dengan 9 dari 0%. Dari 0% tiba-tiba menjadi 28,4%. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini terjadi? Karena masyarakat, rakyat dengan keputusan MK nomor 60/70 mengharapkan pemimpin baru untuk Jakarta, dan mengharapkan orang yang memimpin Jakarta adalah orang yang tahu, orang yang bekerja sungguh-sungguh, orang yang kemudian tidak hanya tebar pesona ataupun hanya memimpin Jakarta untuk menjadi make up-nya dia. Maka untuk itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, pilihan saudara-saudara saya dan Bang Dul, saudara-saudara tidak salah, dan saya akan membuktikan itu. Saya akan membuktikan itu. 2 hari yang lalu ada survei poll tracking, ya. Kalau yang dulu LSI, tiba-tiba kita sudah naik lagi menjadi 31,5%. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada semakin banyak lembaga survei mengumumkan. Kami meyakini kami sudah on the right track. Dalam 1 hari saya dan Bang Dul rata-rata punya 10 sampai dengan 11 titik. Makanya tadi baca puisinya agak panjang, doanya agak panjang. Saya deg-degan jangan sampai nanti saya terlambat, karena acara yang terakhir itu jam 9 malam. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, saya dan Bang Dul fighter. Ketika saya akhirnya menyetujui permintaan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, orang yang pertama yang bisa merubah saya sebenarnya bukan siapa-siapa kecuali Bang Dul. Bang Dul bilang begini sama saya, Mas,
Saya kalau urusan berkorban, saya ini sudah menjadi anggota DPR RI. Kalau saya maju sebagai wakil gubernur mendampingi Mas, saya harus mundur dari DPR RI saya. Tetapi saya tahu Mas fighter. Langsung saya salaman sama Bang Dul, bismillah, kita fight. Dan saat itu juga saya telepon Bu Mega, saya sampaikan, Mbak, saya sama Bang Dul besok jam 11 pagi kita mau mendaftar. Beliau kaget. Saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Sehingga saya yakin, aku yakin makin disurvei, makin hari mendekati 27 November, bismillah, saya akan memimpin saudara-saudara sekalian dan tidak akan mengecewakan saudara-saudara sekalian. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, tadi ada pertanyaan mengenai anti korupsi. Saya menjadi pejabat sudah 25 tahun. Pernah menjadi pimpinan DPR, pernah menjadi sekretaris Presiden Megawati. Ketika saya menjadi sekretaris Presiden Megawati, umur saya baru 34 tahun. Sehingga pengalaman saya panjang sekali. Kemudian menjadi menteri 2 periode di era Pak Jokowi. Pasti saudara-saudara sekalian tidak pernah mendengar nama saya yang kurang baik. Pasti. Karena bagi saya nama itu menjadi hal yang betul-betul saya jaga. Demikian juga dengan Bang Dul. Maka kenapa kemudian ketika saya sudah mendeklarasikan maju sebagai gubernur dengan Bang Dul menjadi wakil gubernur, dukungan publiknya luar biasa. Sehingga dengan Pak Ustadz tadi kan bilang, ataupun MC-nya juga bilang bahwa kita surveinya masih rendah, iya, tertinggal, iya. Tapi kita sudah merangkak naik dan dia sudah tidak lagi di atas 50%, sehingga artinya apa? Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita semua, apalagi kalau SMA Jakarta, para alumni SMA top Jakarta ini memberikan dukungan kepada saya dan Bang Dul. Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan dua lagi. Problem terbesar di Jakarta adalah disparitas antara orang yang mampu, orang yang kaya dengan orang yang tidak mampu. Saya sudah keliling dari kampung ke kampung di Jakarta di semua wilayah. Kemarin terakhir saya di Pajagalan dan Penjaringan. Persoalannya selalu tentang satu, lapangan kerja, kedua sanitasi, yang ketiga air bersih, dan seterusnya dan seterusnya. Maka saudara-saudara sekalian, diperlukan pemimpin dalam hal ini, gubernur maupun wakil gubernur, yang tidak punya ego untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan baik oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Makanya saya dan Bang Dul berjanji, apa yang sudah baik dari Bang Yos, apa yang sudah baik dari Bang Foke, apa yang sudah baik dari Ahok, apa yang sudah baik dari Pak Jokowi, karena Pak Jokowi pernah menjadi gubernur, apa yang baik dari Mas Anies, saya akan lanjutkan. Karena saya tidak punya beban dengan mereka. Bahkan contoh, dua aja saya kasih contoh. Ketika Ahok menjadi gubernur, selain flyover Semanggi yang dia perbaiki, dia meninggalkan yang disebut dengan Kalijodo. Kalijodo dulu dari haram jadah, sekarang menjadi tempat bermain yang baik. Hanya sayangnya tidak dilanjutkan dan sekarang Kalijodo menjadi kurang nyaman. Makanya kalau saya mendapatkan amanah, Kalijodo segera kita perbaiki, kita kembalikan seperti apa yang menjadi keinginannya Pak Ahok. Keinginannya Mas Anies terhadap JIS, saudara-saudara sekalian. JIS ini bukan Mas Anies yang membebaskan lahan. Pembebasan lahan dimulai dari tahun 1992 BMB. Bahkan ketika Ibu Megawati tahun 2001-2002, kebetulan perpresnya saya yang menyiapkan, memberikan kewenangan kepada petani yang ada di JIS, petani yang di sana, untuk bisa mengelola daerah itu walaupun sudah dibebaskan. Karena apa? Krismon pada waktu itu. Jadi sejarah ini bukan sejarah yang pendek, sejarah panjang. Baru pembebasan lahan itu selesai zamannya Pak Jokowi. Kemudian baru JIS dibangun, fisiknya awalnya di Pak Ahok tapi diselesaikan oleh Mas Anies. Maka dengan demikian apa yang saya lakukan terhadap JIS?
Ada yang ditanya, bagaimana dengan JIS? Akan dibangun JIS baru? Kalau saya enggak. Apa yang akan dilakukan kepada JIS? Memperbaiki infrastruktur menuju JIS dengan baik. Pengalaman kemarin Bruno Mars main, Dewa main, pulang harus 2 jam lebih. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, apa yang kami lakukan, MRT yang akan selesai 2016 sampai dengan Ancol, kan ke kiri ke Marina. Kalau saya dapat amanah maka saya tarik ke kanan, akan melewati JIS sampai dengan Tanjung Priok, dan itu akan membuat JIS menjadi kebanggaan kita semua, seperti kalau kita ke Old Trafford, kita ke Chelsea, kita ke Manchester City dan sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, yang terakhir saya 2 lagi, nanti Bang Rano menyampaikan yang lain. Untuk anti korupsi, saudara-saudara sekalian, untuk anti korupsi, secara simpel saya ingin menyampaikan secara terbuka kepada saudara-saudara sekalian. Pilih orang yang punya track record untuk itu. Kalau orang belum punya jabatan kemudian berjanji anti korupsi, itu biasanya abu-abu. Tapi orang yang sudah dengan jabatan lama sekali, sudah 25 tahun tidak pernah tersebutkan, sebenarnya dia sudah punya anti korupsi pada dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, untuk itu saya, kalau diberikan amanah, saya mau untuk menjadi gubernur yang tidak populer, tetapi berani memutuskan untuk yang terbaik bagi rakyat Jakarta. Ada pertanyaan buat saya, bagaimana dengan Mas, apakah didukung 1, 2, 9 dewa? Mau 1000 dewa pun gua nggak takut. Gua nggak takut. Yang terakhir saudara-saudara sekalian, supaya saudara-saudara yakin dengan cara berpikir kami, selain menyelesaikan persoalan yang dari bawah, Dasawisma, KJP, KJS dan sebagainya, baru pertama kali gubernur yang memikirkan ada yang disebut dengan Jakarta Fund. Apa itu Jakarta Fund? Indonesia sekarang sudah punya yang disebut dengan Inafund. Inafund itu adalah negara mengelola fund dana untuk investasi. Inafund dikelola secara profesional oleh orang-orang yang profesional. Saya termasuk yang mendorong gagasan ini bersama Bapak Presiden dan Menteri Keuangan. Apa yang terjadi Inafund? Inafund sekarang mempunyai dana yang cukup besar, di atas 100 triliun. Padahal modalnya pada waktu itu 2 dan 4 triliun, hanya 6 triliun. Hanya waktu 3 tahun. Apakah bisa untuk Jakarta Fund? Saya dan Bang Rano, Bang Dul, yakin, aku yakin bisa. Karena kenapa? APBD Jakarta ini 85 triliun. 2-3 triliun dikelola secara profesional. Jangan seperti Inafund yang sudah besar. Katakanlah kalau bisa kemudian menjadi penghasilan baru bagi Jakarta, maka dana kebudayaan, dana pendidikan, dana untuk yang lain pasti akan naik. Dan itu dikelola secara profesional, dan saya yakin ini akan menjadi energi baru, income baru, revenue baru bagi Jakarta, sehingga tidak hanya bergantung dari pajak dan restribusi, tetapi ada secara profesional dikelola melalui yang namanya Inafund, Jakarta Fund.